Basuki sedang berada di hutan Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ia kerap mengunjungi beberapa kawasan hutan untuk mencari bibit pohon-pohon khas Borneo. Di hutan Lamandau inilah Basuki mengenal komunitas Dayak Tomun di desa Kinipan. Itu Liman. Salah satunya Effendi Muhim. Oh, belalai. Di antara ribuan hektar hutan yang diberikan negara kepada perusahaan inilah, 5.000 hektar di antaranya masuk dalam wilayah adat Kinipan. Ketika Basuki mengunjungi hutan Kinipan tahun 2018, inilah yang ia saksikan. Ini masih batas kita kan Pak, masih kita kan Pak, masih punya kita kan. Masih sebelah sana betul. Awam kampung gede. Kemarin ini gua pernah bagi cuma sampai sana. Ya. Baru itu petak-petak Pak sudah. Oh iya, sudah di kayak tadi dorong sudah. Sampai sebelah sana dorong sudah. Jadi tinggal tebangi, ambil kayunya ini itu. Itu jalur jalannya Pak, jalan itu. Dia bilang mereka Kadis diambilnya setelah habis kadis simpok ini. Ya, maka diatur dari mulut ya, kalau pandangan anak muda ya. Basuki datang ke lokasi ini hanya terpaut 2 hari setelah kedatangan Presiden Joko Widodo. Sebagai sarjana kehutanan yang juga belajar ilmu tanah dan pertanian, Basuki berbicara dengan personel militer dan petani tentang berbagai hal, dari aspek teknis, lahan gambut, hingga penjualan beras hasil panen. Kalau seperti ini dipusatkan di sebuah areal, ya ini ada
ada satu kekhawatiran, ada lingkungan yang dieksploitasi secara masif sebuah kawasan. Kemudian kedua juga akan terkendala dengan sebaran penduduk yang tidak merata, biaya-biaya angkut segala macam, beban-beban, kemudian dampak-dampak sosial dari sebuah proyek yang besar yang kecemburuan, bahkan mungkin akan ada daerah-daerah lain yang mengalami kecemburuan, yang terutama yang jelas adalah secara ekologis ya, bahwa ini hamparan yang luas yang dibuka secara masif ya, kemudian menjadi sebuah pusat pangan, di mana masyarakat di situ sebenarnya untuk pangan juga tidak perlu besar-besar amat, memerlukan tempat lain mungkin ya. Jadi undang-undang ini sebenarnya dikeluarkan, disahkan bahkan itu memang menurut kawan-kawan yang di Aisyah juga ini tidak berdasarkan sebuah kajian akademik yang iya. layak ya. Kalau kita lihat memang naskah akademiknya tidak menjelaskan secara komprehensif gitu ya, alasan-alasan mengapa misalnya Undang-Undang 32, Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya harus diubah, atau Undang-Undang Kehutanan gitu ya harus diubah gitu. Hal lain adalah perubahan prinsip perlindungan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan. Jika sebelumnya perusahaan harus bertanggung jawab jika ada kerusakan di dalam wilayah konsesinya, seperti kebakaran hutan atau lahan, maka dalam Omnibus Law, ketentuan ini diubah. Jika ada areal yang terbakar di wilayah kerja perusahaan, seperti perkebunan sawit, mereka tidak serta-merta harus bertanggung jawab. Perlu pembuktian bahwa memang kebakaran itu sengaja dilakukan pihak perusahaan. Padahal, wilayah kerja perusahaan bukan kawasan yang dapat diakses publik dengan mudah. Jadi memang semangatnya itu itu bertentangan dengan Paris Agreement yang berusaha untuk menurunkan emisi. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Selama kebakaran hutan tahun 2015 hingga 2018, pemerintah memiliki tagihan denda kepada perusahaan sebesar 18 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hanya 1% yang benar-benar dibayar. Dengan aturan pembuktian yang baru, peluang untuk menuntut perusahaan bahkan semakin kecil. Tapi sekadar untuk membuka ladang atau pemukiman, tak pernah lebih dari itu. Lalu sejak kolonialisme Belanda hingga kini, hutan mulai dieksploitasi untuk pertambangan, perkebunan, dan kayu untuk industri. Terbitlah sejumlah izin seperti hak penguasaan hutan atau HPH, di mana perusahaan dapat mengambil kayu-kayu hutan atau menebang pohon yang berumur ratusan tahun dalam skala yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. 14 juta hektar hutan alam Indonesia rusak di masa rezim Orde Baru Soeharto hingga periode setelah reformasi di awal abad 21. Skala kerusakan yang hanya bisa dilakukan oleh kerjasama negara dan perusahaan, bukan oleh kelompok masyarakat di sekitar hutan. Lalu setelah hutan rusak dan memicu krisis iklim, ada kesadaran dari negara-negara di dunia untuk memulihkan lingkungan. Lalu apakah hutan yang rusak ini dikembalikan kepada masyarakat sekitarnya seperti ribuan tahun sebelumnya? Tentu tidak. Pemerintah menyerahkan kawasan seperti ini kepada perusahaan lain dengan skema izin baru. Namanya restorasi ekosistem. Tujuannya untuk memulihkan lingkungan hidup.
Pekerjaan ini tidak diberikan kepada koperasi warga, masyarakat adat, atau organisasi peladang, tetapi kepada perusahaan. Dalam izin restorasi ekosistem, perusahaan tidak boleh menebang pohon, menambang, atau membuka perkebunan tanaman satu jenis seperti sawit. Mereka hanya boleh memanfaatkan hasil hutan non-kayu atau jasa lingkungan seperti untuk pariwisata. Tapi mengapa negara memberikan usaha pemulihan hutan kepada perusahaan? Sebab negara tetap ingin menarik pajaknya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Dengan pajak sebesar itu, hampir mustahil komunitas adat atau koperasi warga sanggup membayar. Tapi mengapa pihak yang ingin memulihkan hutan justru diminta membayar pajak kepada negara? Bukankah seharusnya negaralah yang membantu dan mendukung mereka agar lebih banyak lagi pihak yang mau merestorasi hutan? Disinilah keganjilan paling mendasar dalam konsep restorasi ekosistem ala pemerintah Indonesia, yang mungkin juga sekadar mencontoh praktek di negara lain. Keganjilan ini lalu mendatangkan keganjilan berikutnya. Karena perusahaan restorasi ekosistem tak boleh menjual kayu, menambang, atau membuka perkebunan, sementara mereka tetap harus membayar pajak dan menggaji karyawan, lalu dari mana perusahaan itu mendapatkan uang? Salah satu dan yang utama adalah bantuan internasional, terutama dari negara-negara industri. Negara maju mengucurkan sejumlah dana bantuan kepada pemerintah Indonesia atau lembaga swadaya masyarakat untuk proyek restorasi ekosistem. Pada tahun 2010 misalnya, Norwegia akan memberikan $1 miliar atau 14 triliun rupiah jika Indonesia bisa menjaga hutan dan gambutnya pada tingkat yang disepakati. 10 tahun kemudian, pada 2020 lalu, pemerintah Norwegia mulai membayar $56 juta atau sekitar 800 miliar rupiah kepada Indonesia karena dianggap berhasil menurunkan emisi dan kadar polusinya. Selain dari pemerintah ke pemerintah, dana juga disalurkan kepada swasta atau lembaga swadaya masyarakat. PT Bukit Alam 30 misalnya memperoleh dana 8 juta euro atau 130 miliar rupiah dari pemerintah Jerman melalui proyek International Climate Initiative dan Bank KfW Jerman. PT Alam Bukit 30 sendiri adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki sejumlah LSM lingkungan seperti WWF, Frankfurt Zoological Society, dan The Orang Utan Project. Lalu setelah 5 tahun beroperasi, apa produk hutan non-kayu yang telah dihasilkan dan berapa pendapatannya? Dalam website PT ABT, sepanjang 2019, mereka telah menghasilkan 1.187 kg atau 1 ton lebih madu. Jika kita ambil harga jual madu per kilogram di toko online, yakni Rp110.000, maka penghasilan kotornya Rp130 juta dalam 1 tahun, atau rata-rata Rp11 juta per bulan. Uang sebesar itu hanya cukup untuk membayar 4 karyawan dengan standar upah minimum di Jambi. Sementara areal konsesinya mencapai 38.000 hektar. Karena perusahaan berumur 5 tahun seperti PT ABT belum menghasilkan uang dalam jumlah signifikan dari restorasi ekosistem, maka dana bantuan internasional inilah yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dan membayar pajak. Disinilah mulai tergambar apa yang sedang terjadi, yakni situasi simbiosis mutualisme antara negara industri dan negara pemilik hutan seperti Indonesia. Negara industri berkepentingan menunjukkan komitmennya menjaga lingkungan dan menurunkan emisi pencemar lingkungan. Sementara Indonesia tetap bisa mendapatkan uang dan memutar ekonomi tanpa merusak lingkungan. Itulah teorinya. Ini juga dikenal dengan sebutan perdagangan karbon,
atau carbon trading. Dana yang dikucurkan untuk menjaga hutan bisa dihitung sebagai kompensasi dari polusi yang tetap mereka hasilkan dari kegiatan industri. Ini disebut juga carbon offset, sehingga polusi yang dihasilkan terkompensasi oleh polusi yang diserap kembali oleh alam.